berdoa dulu ya, dipimpin oleh satu orang. Tempat duduk siap. Doa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila itu sama itu Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, sebelumnya kita baca dulu ya. Yang pertama itu Mira Asih Rohmah Kade Bu Muhammad Sofian Najwa Mairunisa Nisa Nisa Pratini Novia Nur Sofawati Oksafiani Putri Rudi Siti Reina Rinrin Sari Puspita Dewi Sidki Sofia Sri Nur Cahya Tita Widi hadir. Berarti untuk hari ini yang tidak hadir satu orang ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Masih semangat belajarnya? Masih ya, walaupun di tengah pandemi seperti sekarang ada harapan untuk semangat belajarnya tidak berkurang, harus tetap semangat belajar. Nah, hari ini masih tetap bahasanya yaitu tentang ikatan kimia. Minggu lalu kita sudah membahas materi tentang ikatan ion. Sudah mengerti semua tentang ikatan ion? Atau ada yang belum dipahami? Kalau dilihat dari tugas yang diberikan minggu kemarin, sudah bagus ya, sudah paham tentang ikatan ion. Jadi untuk materi sekarang juga masih tentang ikatan kimia. Ikatan kimia itu kan sebenarnya selain ikatan ion masih ada juga ikatan kovalent, terus nanti ada ikatan logam. Ikatan kovalent juga masih banyak jenisnya, ada kovalent polar, non-polar, terus ada juga kovalent kombinasi kayak gitu. Nah, untuk materi sekarang juga masih ada kaitannya dengan materi kestabilan dari atom. Masih ingat ya kestabilan atom itu? Atom itu untuk mencapai suatu kestabilan harus seperti apa? Tahu? Boleh ya? Kedua atom tersebut akan sama-sama mencapai kestabilan oxide atau hidrogen. Ya betul ya. Namanya siapa? Rinrin ya. Ya betul. Jadi ketika suatu atom menggunakan dua elektron secara bersamaan, maka otomatis kedua atom itu akan mencapai kestabilannya masing-masing. Jadi misalkan ada misalkan ada hidrogen kan satu nomor atomnya, berarti dia memiliki elektron valensi satu. Terus ada lagi hidrogen. Nah, hidrogen itu gini deh, misalkan kalian tahu gas hidrogen. Nah, gas hidrogen kan H2 berarti di sana terdiri dari dua unsur hidrogen. Hidrogen itu memiliki nomor atom satu, jadi elektron valensinya satu. Nah, terus gimana caranya nih agar si hidrogen itu bisa mencapai suatu kestabilan? Maka hidrogen yang satu meminjamkan satu elektronnya dan hidrogen yang satu lagi meminjamkan satu hidrogennya. Jadi kedua hidrogen itu mencapai suatu kestabilan duplet, itu memiliki dua elektron valensi.
Untuk pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian dari ikatan kovalen. Terus siswa mampu menjelaskan proses terbentuknya ikatan kovalen tunggal, rangkap 1 dan rangkap 3. Terus siswa juga dapat menggambarkan struktur teorisnya. Terus yang terakhir itu siswa mampu mempresentasikan hasil diskusinya. Gitu. Kenapa ada hasil diskusi? Nah, di sini ibu akan menggunakan model pembelajaran yaitu inquiry terbimbing, di mana inquiry terbimbing itu ada beberapa tahapan. Yang pertama ada mengamati, terus ada menanya, terus ada mengumpulkan data, mengasosiasikan dan menyimpulkan. Nah, maksudnya apa? Nanti dalam proses pembelajaran ibu akan memberikan LK atau lembar kerja. Di sana ada suatu wacana yang harus kalian amati. Nah, itu berarti maksudnya ke poin mengamati. Untuk menanya, nanti kalian ditugaskan untuk membuat rumusan masalah dari wacana yang telah diamati. Terus ada hipotesis. Hipotesis itu merupakan dugaan sementara atau jawaban sementara dari rumusan masalah. Jadi hipotesis itu harus menjawab rumusan masalah secara sementara. Lalu ada proses mengumpulkan data. Nanti di sana ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Terus mengasosiasikan berarti kalian harus mendiskusikan materi yang ada di LKS itu atau soal-soal yang ada di LKS itu. Nanti terakhir yaitu mengkomunikasikan. Di tahap mengkomunikasikan nanti dari perwakilan kelompoknya ada yang maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya dan memberikan kesimpulan, gitu ya. Nah, sebelum belajar memulainya, ibu baikkan dulu ya LKS-nya. Nah, untuk kelompoknya biar mudah, jadi ibu bagi aja ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Nanti bisa diskusi. Nah, untuk duduknya boleh di mana nyamannya aja. Jadi sebisa mungkin kalian bisa berdiskusi, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan ya, jangan terlalu berdekat. Boleh. Jadi untuk pengisiannya langsung aja diisi dulu namanya, terus sama kelas. Setelah itu amati wacananya. Nanti setelah kalian mengamati wacana, lalu halaman selanjutnya. Oh, kompetisi. Terus evaluasinya sebelum evaluasi. Untuk rumusan masalah, berarti kalian mengerti dulu wacananya. Nah, setelah itu rumusan masalah, misalkan apa yang harus kalian tanyakan. Jadi masalahnya apa sih gitu dalam wacana itu. Nanti setelah itu baru bikin hipotesis. Rumusan masalah bebas, mau 1, mau 2 atau bebas dalam bentuk pertanyaan. Jadi apa yang dimaksud atau apa gimana aja. Terus nanti hipotesis, untuk hipotesis itu merupakan jawaban sementara atau dugaan sementara. Gitu.
Dan kami nih. Ibu, yang ini teh permasalahan yang ada di sini. Iya. Kalian yang belum dipahami di sini apa masalah kami? Apa? Boleh. Jadi rumusan masalah itu dalam bentuk pertanyaan kayak gitu. Oh, Apa ya, yang apa ingin yang kalian tanyakan gitu? apa yang kita belum paham? Dari wacana itu apa ya? Oh. Ditanyain di sini nanti hipotesis dugaan sementara gitu. Dugaan sementara itu jawaban sementara yang kalian tahu tentang Jawaban dari rumusan ini tadi. masalah. Tapi setahu kalian aja gitu. Kalau salah? Nggak apa-apa, namanya juga hipotesis. Kalau hipotesis dugaan sementara, nanti untuk membuktikannya kalian isi soal-soal dan terus baca literatur dan nanti kalian temukan kebenarannya gitu. Jadi kalau misalkan hipotesis salah juga nggak apa-apa. Ya, Bu, makasih. Udah dibaca. Nah, nanti kalian setelah baca ini udah mengerti belum rumusan masalah atau hipotesis ini? Jadi untuk rumusan masalah nanti setelah kalian baca wacana, apa yang belum kalian pahami tulis di sini, tapi dalam bentuk pertanyaan. Misalkan apa yang dimaksud ini atau apalah yang kalian belum pahami tulis di rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan. Nah untuk hipotesis itu dugaan sementara atau jawaban sementara dari pertanyaan yang kalian buat. Mau salah mau benar hipotesis gak apa-apa, salah juga nggak apa-apa hipotesis, soalnya hipotesis kan dugaan sementara yang kalian tahu. Untuk mencari kebenarannya nanti kalian isi data selanjutnya sehingga kalian menemukan kebenarannya gitu berdasarkan literatur yang kalian baca gitu. Kalau hipotesis salah juga nggak apa-apa ya. Nah kalau udah mengerti langsung isi rumusan masalah sama hipotesis. Nah setelah itu kalau udah selesai rumusan masalah sama hipotesis kerjain soal yang ada. Nah, soal selanjutnya atau untuk mengumpulkan datanya, kalian bisa mencari dari literatur manapun. Bawa buku paket ya. Kalau misalkan ada buku pegangan, kalian bisa cari materi atau literaturnya dari buku pegangan. Kalau misalkan enggak, kalian boleh cari dari internet. Tapi kalian harus benar-benar memahaminya. Walaupun mencari literaturnya dari internet, kalian juga harus benar-benar memahaminya gitu ya. Jangan asal memindahkan data saja gitu. Boleh juga. Buka PowerPoint juga boleh. Sorry tadi kayak gede. Waktunya 5 menit lagi ya.
Oh itu pasang ini. Peraturan terbentuk antara unsur masuk dengan lancar Sudah? Udah 18 ya? Belum sampai besok di nanti kelompok satunya sama-sama cair. Terus nanti kelompok 2 yang bagian ini menjawab yang satu. Terus jelaskan misalkan kayak gini, kebayang penyusun udara terbesar adalah gas hidrogen, H2, oksigen O2, dan nitrogen N2, di mana hidrogen memiliki satu elektron dan konfigurasinya S. Ketika hidrogen bersatu dengan hidrogen, maka akan terbentuk ikatan kovalen rangkap 1. Nanti yang oksigen memiliki nomor atom 8, di mana oksigen itu memiliki konfigurasi elektron seperti ini. Nah, untuk mencapai suatu kestabilannya, maka oksigen ini saling berikatan dan meminjamkan masing-masing elektron meminjamkan 2 elektronnya. Jadi yang itu artinya meminjamkan 2 elektronnya. Kayak gini. Sehingga strukturnya seperti ini. Dan nitrogen itu memiliki nomor atom 7 dengan konfigurasi elektron segini. Untuk mencapai suatu kestabilan, maka nitrogen ini berikatan dengan membentuk ikatan kovalen rangkap 3 gitu. Ya, jadi ini nggak usah ada dua. Ini cuma dihapus. Rangkap 3 itu maksudnya ini. Sehingga ketika hidrogen memiliki ikatan rangkap 1, dia mencapai kestabilannya flat. Oksigen ketika berikatan kovalen rangkap 2, dia juga akan mencapai suatu kestabilan flat. Dan nitrogen ketika berikatan 3 akan mencapai suatu kestabilan oktet.
Nanti jelasin yang ini ya. Siapa aja? Nanti kelompok ini menjelaskan yang ini, yang ya sama yang ini. Ya. Terus dengan bahasa kalian aja gimana? Dengan cara yang sama coba kalian gambarkan oksigen dan nitrogen, di mana oksigen itu memiliki elektron valensi 6. Nah, untuk mencapai suatu kesimpulannya, maka masing-masing elektron atau memindahkan elektronnya sehingga mereka berikat dampak yang nitrogen sama kayak gitu. Nanti jelasin ya. Oke ya, hasilnya kalau pertanyaan yang apa terakhir. Nah sekarang berarti kalian sudah melewati tahapan mengamati, bertanya, dan mengumpulkan data sama mengasosiasikan. Nah sekarang yaitu tahap yang kelima, di mana tahap kelima dari upaya terpimpin ini yaitu mengkomunikasikan. Nah di mengkomunikasikan ini itu minta perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Nah karena kan itu ada beberapa pertanyaan, kalau misalkan semua maju ke depan dan membacakan semuanya tidak mungkin ya, karena waktunya juga terbatas. Jadi ibu bagi aja untuk kelompok 5, silakan kemukakan rumusan masalah sama teoretisnya. Nanti kelompok 4 pertanyaan yang pertama, terus kelompok 3 pertanyaan yang kedua, nanti kelompok ini pertanyaan yang ke-4, nanti kelompok terakhir pertanyaan yang ke-5. Ya. Dimulai dari kelompok 5 dulu. Boleh dibacakan rumusan masalahnya yang telah kalian temukan dari wacana yang tadi sama komposisinya. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mira Silvana, perwakilan dari kelompok 5 akan membacakan hasil diskusi kami. Perumusan permasalahannya, mengapa unsur yang memiliki kelebihan elektron akan disumbangkan kepada pasangan yang kekurangan elektron? Karena setiap elektron akan mencari pasangannya atau korban jika ada satu atom yang kelebihan elektron, maka elektron itu akan mencari pasangannya pada atom yang kekurangan elektron. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang berbeda nggak hipotesisnya? Kalau misalkan kelompok ini hipotesisnya, mengapa unsur yang memiliki kelebihan elektron akan disumbangkan kepada pasangan yang sama elektron? Kalau misalkan kelompok ini ada yang berbeda, rumusan masalahnya. Kelompok ini gimana? Kenapa Beberapa kasus terjadi ikatan antara unsur-unsur yang kekurangan elektron. Terus hipotesisnya? Karena O2 terjadi ikatan antara dua atom oksigen. Atom oksigen memiliki elektron valensi 6. Dari data tersebut ikatan ion tidak mungkin terjadi karena tidak ada serah terima elektron. oke. Terus kelompok itu mah apa? Rumusan masalahnya apa? Masalahnya apa? Ikatan massa yang terbentuk pada atom yang kekurangan elektron. Ya, jawabannya? Sertifikat kovalen. Jadi dari setiap kelompok rumusan masalahnya beda-beda, tapi semuanya masih sama, masih tentang ikatan gitu ya. Nah, yang lebih mendekati itu kelompok yang 5. Kelompok 5 itu rumusan masalahnya
ikatan apa yang terbentuk pada atom yang kekurangan elektron? Nah, hipotesisnya kelompok 5 yaitu ikatan kovalen. Nah, ini kelompok 5 untuk rumusan masalah dan hipotesisnya itu relevan ya, maksudnya relevan itu sesuai dengan wacana yang diamati. Jadi di sini wacananya membahas tentang apa, terus yang mereka tanyakan juga masih berkaitan dengan wacananya, dan jawabannya juga untuk hipotesisnya itu dugaan sementaranya relevan gitu ya. Nah, sekarang untuk kelompok 4. Terima kasih ya kelompok 5. Ya, tepuk tangan dulu kalau untuk kelompok 5. Dan oksigen untuk mencapai kestabilan. Jawaban, hidrogen mencapai kestabilan 2. Oksigen mencapai kestabilan berapa? Sekian dari sini sampai yang berapa? Ada jawaban yang beda atau sama? Sama? Tepuk tangan buat kelompok 4. Sekarang kelompok 3, silakan. Komponen penyusun udara terbesar adalah gas hidrogen H2, gas oksigen O2, dan gas nitrogen N2. Atom hidrogen memiliki satu atom dengan konfigurasi. Jadi hidrogen memiliki satu elektron konfigurasi 1s4 dan membentuk hidrogen. Untuk oksigen itu sama dengan berapa? Oksigen menggunakan S42 dan 2/4. Nitrogen mempunyai 7 elektron dengan konfigurasinya 1s2, 2s2, dan 2/3.
Berarti untuk hidrogen itu ikatannya pakai apa? Kovalen. Lengkap? A1. Kalau misalkan O2? Ini O2? Lengkap? 2. Kalau N2? Ulangannya untuk kelompok tidak. Ini ada misalnya ini kalau misalkan buat tulisannya nanti yang ini ya O2 berarti ini yang ini. Nah selanjutnya kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rina Rusmali Amsina. Saya dari perwakilan kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Apakah molekul H2 terjadi serah terima elektron? Kalau tidak, apa yang terjadi sehingga atom H tersebut bisa berkaitan satu sama lain? Tidak, pada H2 terjadi pemakaian elektron bersama, masing-masing H menyumbangkan satu elektron. Ikatan yang terjadi pada air dan komponen penyusun udara seperti gas hidrogen tersebut dinamakan ikatan kovalen. Coba definisikan dengan kalimatnya sendiri apa yang dimaksud dengan ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena pemakaian pasangan elektron secara bersamaan oleh dua atom yang berkaitan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi maksudnya berikatan begini, bukan berkaitan. Ya, tepuk tangan buat kelompok 2. Selanjutnya itu kelompok 1. Ini pertanyaan tadi deh. Silakan kelompok 1 kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi ini. Dengan cara yang sama, coba kalian gambarkan gas oksigen atau O2 dan gas nitrogen N2. Jadi ikatan kovalen lengkap 2. Sedangkan untuk gas nitrogen atau O2 terjadi ikatan kovalen lengkap 3. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat kelompok 1. Nah, untuk tahap komunikasikan, sudah ya. Jadi dari tadi jawaban dari kalian semua hampir sudah mendekati semua, hampir sudah benar semua, gitu ya. Nah, sekarang ada yang mau memberikan kesimpulan dari sebelum ibu memberikan kesimpulan dan mereview semua hasil jawabannya? Ada yang ingin memberikan kesimpulan? Boleh? Ikatan kovalen terbentuk antara unsur kelebihan elektron dengan unsur kekurangan elektron. Ikatan kovalen terjadi karena pemakaian pasangan elektron secara bersamaan oleh dua atom yang berikatan. Ada lagi yang ingin memberikan kesimpulan? Boleh? Ikatan kovalen terbentuk antara unsur logam dengan unsur non-logam. Ikatan kovalen terjadi karena pemakaian pasangan elektron secara bersamaan oleh dua atom yang berikatan. Ada lagi? Yang lagi? Ikatan kovalen terbentuk antara unsur halogen atau golongan IA unsur dengan unsur golongan oksigen. Ikatan kovalen terjadi karena ikatan
terbentuk antara unsur non-logam dengan unsur non-logam. Oke, ada lagi yang memberikan kesimpulannya? Kelompok ini memberikan kesimpulan nggak? Ya. Oke, jawabannya udah bagus-bagus ya. Nah sekarang tahap selanjutnya yaitu Ibu akan mereview atau membahas materi tentang kalian gitu. Nah tadi dilihat dari jawaban angkanya sudah mendekati yang sudah hampir benar gitu. Tapi masih ada yang kurang-kurangnya gitu. Jadi setiap kelompok juga masih ada kekurangannya gitu. Nah, jadi sekarang Ibu akan mereview jawaban-jawabannya. Boleh tunjukkan. Nah di sini kan sekarang kan kita lagi membahas ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen juga masih masuk ke dalam ikatan kimia. Nah, ikatan kimia sudah Ibu jelaskan bahwa ikatan kimia itu ada ikatan ion, ikatan kovalen, dan nanti juga ada ikatan logam kayak gitu. Nah, untuk ikatan kovalen itu banyak, ada kovalen polar, ada kovalen polar, terus ada kovalen koordinasi. Nah, untuk secara umum ikatan kovalen itu ada yang disebut dengan ikatan kovalen rangka 1, ada juga yang disebut dengan ikatan kovalen rangka 2, dan ada juga yang disebut dengan ikatan kovalen rangka 3. Oke. Nah, untuk ikatan kovalen itu merupakan suatu ikatan yang terjadi karena adanya pemakaian elektron secara bersamaan oleh dua atom. Nah, bedanya kalau misalkan pada ikatan ion yang telah dibahas sebelumnya itu adanya serah terima elektron. Jadi antara dua unsur yang berikatan itu untuk mencapai kestabilan itu, jadi ada atom yang menyerahkan elektron dan ada atom yang menerima elektron. Itu ikatan ion. Contohnya kan NaCl. NaCl itu Na-nya kelebihan elektron, jadi elektronnya dilepaskan, sedangkan Cl itu kekurangan elektron, jadi menyerap satu elektron dari Na. Nah, itu yang disebut dengan ikatan ion karena adanya serah terima. Nah, berbeda dengan ikatan kovalen. Ikatan kovalen itu yaitu ikatan yang terbentuk karena adanya pemakaian atom secara bersamaan. Kenapa hal itu dapat terjadi? Nah, misalkan pada gas hidrogen. Nah, gas hidrogen itu memiliki rumus senyawanya yaitu H2. Dimana kalian tahu kalau misalkan gas hidrogen itu terbentuk dari atom H, terbentuk dari dua atom H, di mana atom H itu memiliki satu elektron dan memiliki konfigurasi elektron 1s pangkat 1. Untuk mencapai suatu kestabilannya, maka hidrogen ini harus mencapai suatu kaidah yaitu duplet, di mana si hidrogen itu harus memiliki dua elektron valensi. Nah, bagaimana untuk memenuhi kaidah duplet itu? Maka, kan di sini ada dua hidrogen. Maka keduanya itu saling menyumbangkan satu elektronnya, jadi meminjamkan satu elektronnya. Jadi di mana hidrogen memiliki satu elektron valensi, yang ini juga hidrogen ini memiliki satu elektron valensi. Di mana untuk mencapai suatu kestabilan, maka hidrogen ini meminjamkan satu elektronnya, hidrogen ini juga meminjamkan satu elektronnya, sehingga mereka menggunakan elektronnya secara bersama-sama. Jadi satu elektron ini dari hidrogen yang satu dan satu elektron ini dari hidrogen yang kedua. Jadi mereka menggunakan elektronnya secara bersama-sama untuk mencapai suatu kestabilannya. Nah, yang ini disebut sebagai ikatan kovalen rangkap 1. Ikatan kovalen. Jadi di mana hidrogennya ini kekurangan satu elektron, yang hidrogennya satunya lagi kekurangan satu elektron untuk mencapai duplet. Untuk mencapai kestabilannya, maka mereka saling meminjamkan satu elektronnya dan membentuk suatu ikatan kovalen rangkap 1. Selanjutnya contoh yang
di mana oksigen memiliki nomor atom 8 dan konfigurasinya itu 1s42, 2s42 dan 2p44. Nah, lalu oksigen ini memiliki elektron valensi yaitu 6. Jadi untuk mencapai kestabilannya oksigen memerlukan 2 elektron lagi gitu. Nah, kalau oksigen berarti kan rumus molekulnya itu O2, berarti terdiri dari 2 oksigen. Di mana masing-masing oksigen ini kekurangan 2 elektron. Bagaimana mereka untuk mencapai kestabilannya? Maka mereka untuk mencapai suatu kestabilannya meminjamkan atau dia meminjamkan masing-masing 2 elektronnya gitu. Jadi kayak gini. Jadi ini oksigen memiliki nomor atom 8. 2 berarti elektron valensinya itu 6. Untuk mencapai suatu kestabilan harus mengikuti kaidah oktet. Oktet itu memiliki 8 elektron valensi kayak gitu. Nah, kita tulisan dulu contohnya nih. Ini oksigen yang pertama, dia punya 6. Nah, terus ini oksigen yang kedua punya 6 lagi. Bagaimana mereka untuk mencapai suatu kestabilan? Maka mereka akan berikatan dan menyumbangkan masing-masing 2 elektronnya. Dari O yang pertama menyumbangkan 2 elektron, O kedua juga menyumbangkan 2 elektronnya. Jadi terbentuk itu bedakan ya. Kayak gitu. Jadi ketika O ini menyumbangkan 2 elektronnya dan O yang satunya lagi menyumbangkan 2 elektronnya dan mereka menggunakan secara bersamaan, maka kedua oksigen ini akan mencapai suatu kestabilan, yaitu memenuhi kaidah oktet. Kita hitung ya, elektron valensinya O yang ini ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti oksigen ini memenuhi kaidah oktet. Begitu pula dengan yang sebelahnya. Ini juga memenuhi kaidah oktet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ibu, yang ke-6 itu dari mana? Ini elektron valensi itu merupakan elektron terluar. Ibu pernah bahas kalau misalkan ketika si atomnya itu memiliki konfigurasi elektron dan berakhiran pada subkulit P, maka untuk elektron valensinya ditambahkan dengan subkulit S, tapi yang ada pada kulit yang sama. Nah, jadi dapat begini dari mana? Jadi ini 4 ditambah 2. 4 tambah 2. Jadi elektron valensi dari oksigen 6. Sama dengan hidrogen kan 1s1, berarti ini elektron valensinya 1. Jadi elektron valensi itu merupakan elektron terluar, jumlah elektron terluar. Jadi untuk oksigen jumlah elektron terluarnya itu ada 6. Yang satunya lagi tadi itu. Yang ini enggak, karena itu kulitnya kulit di dalam. Nah ini yang ini, sedangkan ini kulit terluar. Jadi untuk elektron valensi itu jumlah elektron yang ada pada kulit terluar saja. Gitu. Jadi yang 1s-nya enggak di bawah. Nah terus udah bentuk aja. Jadi yang ini disebut sebagai ikatan kovalen Kalau yang N2 itu udah benar ya. Jadi yang N2 itu merupakan ikatan kovalen angka 3. Jadi mereka untuk mencapai suatu kestabilannya menyumbangkan masing-masing 3 elektron. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa ikatan kovalen merupakan ikatan yang terjadi karena adanya penggunaan atau pemakaian pasangan elektron secara bersamaan antara pemberatom. Sudah dipahami semuanya? Ada yang ingin ditanyakan?
hari ini dicukupkan sekian. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang ikatan kovalent koordinasi ya. Dibaca dulu materinya. Nanti jadi biar nanti pas pertemuan selanjutnya tidak terlalu mungkin hanya sekian yang